Oke pemirsa RO, kembali saya Raja Edi bersama Anda dalam program RO Raja Olah, olah sana, olah sini, Mandung Daulah, ya kan? Oke, baik, kita kembali ke Bung Yuliar Karis. Anda salah seorang pemeran antagonis. Kenapa Anda pilih pemeran antagonis? Kenapa tidak pemeran-pemeran yang misalnya tidak antagonis? Kenapa? Jadi awal mula saya dapat karakter pemeran antagonis ini, itu sebenarnya bukan pilihan saya, Bang. Iya. Setiap pemain film, mungkin secara pribadi saya lebih suka ke pemeran utama. Cuma entah kenapa, setiap saya bermain film, diarahkan menjadi penjahat. Iya, emang muka Anda cocok seperti penjahat, Bandit. Jadi seperti itu. Jadi harapannya pengennya pemeran utama, tapi setelah di hatinya kepingin menjadi pemeran utama itu kan enak. Lagi nama cinta mencinta. Ya, itu tujuannya. Lagi Bang Raja. Lagi lagi Bang Raja dan Yusniar, ya kan? Jadi kepinginnya Anda itu menjadi pemeran utama. Nah, ketika ditawari oleh sutradara atau produser, apakah Anda bertanya? Anda kan bisa bertanya, misalnya seperti ini loh, Pak produser, saya pemerannya apa misalnya? Apakah saya pelawak, pembunuh, atau penyakit? Itu bisa seperti itu. Apakah Anda sebelum terjun ada tanya seperti itu sama produser? Nggak pernah sih untuk bertanya tentang itu. Memang langsung dikasih perannya Langsung. perampok gitu ya? Refleks langsung dikasih. Jadi ini adegannya harus benar-benar garam. Terus ada pernah saya dengar dari sebuah produser itu di Intan Tiara juga. Kenapa saya diangkat sebagai pemeran antagonis? Itu karena yang pertama wajah garang, badan besar, buhu tunggang, Bang. Nah, seperti itulah. Menan. Iya, oke. Berarti Anda selalu kalau main di film daerah itu pemerannya tidak pernah yang namanya adegan-adegan istilahnya yang menjiwai sedikit bergairah ya. Tapi tidak selalu jadi bandit. Sebelah kiri tidak sebelah kiri juga, tapi selalu jadi bandit. Bandit pok bandit, ya kan? Seperti itu. Oke, baik. Tapi Bang, di karakter itu dari saya mungkin itu kan tadi saya pernah bilang pengen jadi pemeran utama. Setelah saya jalani pemeran antagonis ini, rupanya karakter saya memang situ. Ya. Saya merasakan. Memang jiwa Anda di antagonis. Kalau untuk ke bidang misalnya pemeran utamanya itu menjadi orang baik, kalau kita lihat dari wajah Anda sangat susah sekali mungkin ya. Makanya produser itu selalu melihat karakter jiwa kita sendiri. Kemana sih perannya yang berarti di Aceh ada juga ya? Apakah kalau di nasional Bang Saifanur seperti itu juga dituntut misalnya seperti pernah main apa kayak di Genta Buana kan pengalaman seperti itu banyak hal ya. Kemudian pernah main di film Rantau dan Derajat 1 ya. Setelah di Jakarta bertemu dengan mungkin Deddy Yusuf. Nah setelah kembali ke Aceh, apakah dia pengaruhnya ketemu dengan Bang Joni Kaplu atau bagaimana? Ini kan perlu kita ini juga. Apakah tertariknya setelah ketemu Joni Kaplu ingin berserap inspirasi dari Jakarta sedikit untuk di sini di daerah, ingin bagi-bagi ilmu misalnya? Apakah sedemikian? Ya, mula-mula saya belum pernah nonton itu film Pangbreh ya. Sempat waktu itu saya pulang ke Aceh tahun 2008 saya sempat pulang. Nah, pulang sebentar ya. Itu di rumah ada film Aceh, kaset Aceh ini Pangbreh kan. Saya setel. Saya setel film apa ini kan. Ya, pas dilihat kok filmnya aneh gitu kan. Karena yang saya lihat itu cuma lari-lari aja. Tapi saya ketawa, saya terhibur. Walaupun secara direction filmnya itu ngawur ya. Nah, karena ini bikin filmnya memang terlalu indie sekali ya, terlalu gimana ya, masih belum ini ya, belum tertata baik. Nah, tapi kalau secara hiburan saya terhibur dengan aksi mereka. Nah, dari situ ternyata adik saya Ibu Fatimah, adik kandung saya, perannya di situ. Dia juga ikut main di situ di Pangbreh itu, jadi ceweknya Mandu ya. Nah, dari situ
Saya diajak main ke rumahnya almarhum Ayah Do. Ya. Udah saya berkunjung ke rumah Ayah Do, di situ kebetulan lagi ngumpul. Ada Bang Joni Kaplu, ada Bang Rohit, ada Bang Him. Nah, terus ya udah saya berkenalan dengan mereka. Ternyata mereka ya sangat ramah sekali dengan saya, welcome sekali. Saya berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan tim Pangbreu. Lantas Bang Joni ngajak saya ikut main di filmnya dia, film Jainab. Nah, saya juga kaget. Teknis yang dikasih ke saya ini kan karena saya biasa di Jakarta, kan kita kan sebelum kita syuting kan ada skenario ya, skenario yang dikasih. Ini enggak, ini on the spot. Terus sama almarhum Yahdo bilang, Pan, udah kamu bikin adegan laga kayak gimana bang? Nah, kan? Sedangkan kita kan harus ada koreografinya dulu. Ini enggak, kebetulan waktu itu lawannya dengan Bung Raja sendiri ya, dengan Bung Raja sendiri itu di film Jainab. Tanpa latihan, langsung aja. Itu saya juga bingung bagaimana pertama perannya main itu. Ketika saat itu saya juga bingung, Bung Saipan. Tapi dengan teknik-tekniknya sedikit adalah tidak ada. Ya, saya kasih pemahaman sedikit ya. Nah, itu. Dari situlah saya juga menyesuaikan. Ternyata di Aceh ya serba on the spot. Ya, tanpa direncana. Bagian olah langsung. Betul. Seperti Atema ini kan. Raja olah. Mandung tak olah. Selain film Jainab ada film lain yang mungkin Bung Saipan garap? Ada. Kemarin saya dengar Kuah Lemak sempat juga ini ya di pasar Jati. Waktu itu saya juga lagi diskusi dengan Yahdo. Bang, bagaimana kalau kita buat film Aceh? Film apa? Ya udahlah kita bikin cerita Kuah Lemak. Kuah Lemak itu persiapannya juga singkat. Itu tidak ada tidak ada persiapan yang terlalu olah di lapangan. Olah di lapangan. Jadi langsung aja. Jadilah film. Gitu. Iya, oke. Baik, pemirsa RO Pelita 8 TV di mana saya berada, tentunya sangat menarik sekali pembahasan kita dalam segi kedua narasumber kita hari ini, Bung Yuri Rekaris dan Bung Saipan Nur. Ini banyak hal yang perlu kita bincang-bincang lagi dalam season berikutnya, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Raja Edi, akan kembali lagi bersama Anda dalam program RO berikutnya. Jangan kemana-mana.